Kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kali ini kembali ya, seperti biasanya judulnya adalah kondisi seseorang yang sedang kalian pikirkan saat ini. Oke, kita lihat terlebih dahulu siapa sih dia, seseorang yang kalian fokuskan. Silahkan kalian fokuskan seseorang yang kalian ingin tahu kondisinya. Dan pastikan cerita yang terbaca atau si dia yang terbaca di sini adalah si dia yang memang kalian pikirkan ya. Dan kisah yang kalian jalani adalah kisah yang seperti terbaca di sini. Kalau tidak ya, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian. Karena sekali lagi kita masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum, energi banyak orang ya. Jadi belum tentu bisa cocok untuk semuanya ya, mungkin hanya beberapa saja yang cocok atau beberapa bagian saja yang cocok. Selebihnya bukan bacaan untuk kalian. Karena apa? Ini general. Energinya juga bisa terbolak-balik antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Dan bacaan saya ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu, jadi bisa ditonton kapanpun. Dan saat kalian menemukan dan menontonnya, mungkin memang di dalamnya ada pesan positif untuk kalian ya. Memang energi kalian ditarik untuk menonton ini ya. Mungkin ada pesan yang positif, yang penting untuk kalian. Oke, kita lihat kisahnya dulu. Kisahnya The Snake. Oke. Ada yang menghadirkan orang ketiga langsung ya. Diselingkuhi atau kalian yang menyelingkuhi ya. Menusuk dari belakang. Kemudian bentar, saya ambil 5. Oke, sini. Oke, kurang 1 teman-teman. Oke. Jadi kisahnya ini entah kalian atau seseorang yang kalian fokuskan ini sering teringat ya atau sulit untuk melupakan. Ini ada kaset. Kaset itu kalau diputarkan muter-muter itu terus. Itu jadi kayak kenangan bersama si dia ini atau kisah atau permasalahan dengan si dia ini selalu teringat-ingat terus. Entah kebaikannya, entah keburukannya ya. Seperti itu. Jadi kalian ingat terus sama orang ini. Ya. Seperti kenangan-kenangan bersama dia itu muter-muter di kepala. Oke, lanjut ya. Memang ada satu perubahan, transformasi atau kabar yang mengejutkan ya, ada sesuatu perubahan yang tiba-tiba ya membuat kalian shock, kaget ya. Dimana ada yang namanya hubungannya ini berubah. Berubah apa? Karena ada orang ketiga. Gak bisa, ini kartunya di tengah lagi. Ada yang menghadirkan orang ketiga. Di sini ya, kalian itu kalian mungkin bagi hadiah seakan-akan dia sudah enjoy, playfulness, mungkin statusnya ya, story-nya kalian mungkin kelihatan ya, tampaknya dia sudah bahagia ya. Dan kalian juga melihat mungkin dia memang mengalami fase baru ya. Setelah menghadirkan orang ketiga ini, mungkin dia akhirnya memilih orang ketiga. Jadi gini, dalam kisah ini kalian adalah orang yang dicurangi. Dia senang-senang sama orang lain ya. Sepengetahuan kalian seperti itu ya. Dia sudah bahagia dengan yang lain. Dia sudah ada kehidupan sendiri yang kelihatannya juga dia baik-baik saja dan bahagia. Itu kisahnya. Kita lihat orangnya ya. Kita lihat orangnya. Kita lihat orangnya teman-teman. Siapa sih dia? Jadi kalau kisahnya kalian nggak mengalami kisah ini berarti bacaan ini bukan untuk kalian ya. Kalau memang
nggak masuk ke sini, berarti ini bukan bacaan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini, ya. Nggak resonate, nggak pernah resonate Bunda Eki, nggak popo, ya, nggak popo. Yang penting nggak apa-apa. Yang penting saya baca sesuai aja, ya. Kecuali personal reading, ya, ini kan general. Kalau personal reading, ya memang energi kalian sendiri yang ditarik dan energi seseorang yang kalian tanyakan. Oke, kita lihat si dia nih siapa. Oke, 1, 2. Teman-teman yang mau personal reading berbayar ya dengan video call, ya bisa dimatikan kalau yang tidak ingin terlihat. Caranya adalah chat nomor WA-nya Mbak Tia, admin saya, nanti dibalas sama Mbak Tia, dibaca ya, dipenuhi persyaratannya. Seperti itu. Ya. Jadi bukan langsung ke saya, ke Mbak Tia. Ya, seperti itu teman-teman. Kita lihat. Kalau yang di TikTok hanya ini ya, hanya cuplikan-cuplikan saja. Saran saya nontonnya lengkap supaya kalian tahu cerita selengkapnya dari bacaan-bacaan saya, bukan sepotong-sepotong. Kalau yang di TikTok itu potongan-potongan dari YouTube, ya. Oke. Siapa sih dia? Dia adalah orang yang bisa dibilang pelit atau orang yang menggenggam erat sesuatu ya. Bisa dibilang posesif untuk segala sesuatu yang dia merasa itu adalah miliknya. Seperti itu. Kemudian orangnya bisa dibilang pelit atau serakah. Jadi orang itu nggak mau berbagi, maunya untung ya. Kalau dalam hal hubungan ya, mungkin memang secara nyata pelit, tapi nggak selalu pelit juga. Ada juga antisosial. Jadi nggak apa ya, bukan orang yang dermawan, bukan orang yang mau berbagi, terbuka, ya, kayak kepemilikan gitu loh, ya, seperti itu. Dan sukanya menimbun-nimbun itu ini. Kalau dalam hal materi, dia punya koleksi-koleksi, nah, ya, punya koleksi-koleksi. Kemudian juga orang-orang yang tidak bisa dikasih masukan karena orangnya kaku ya, kaku. Kasih masukan malah orang-orang kayak gini nih marah biasanya ya. Kemudian orang ini itu ada yang beberapa sudah punya ikatan dengan orang lain ya. Jadi ini mungkin kalian masuk ke dalam cerita segitiga dia yang mencurangi kalian. Mungkin kalian ada yang rumah tangga, ada yang sudah tunangan, kemudian apa ya, yang jelas menyalahi aturan lah, seperti itu si dianya ini. Sebenarnya kalau dilihat latar belakang keluarga dan sebagainya, kelihatan orangnya mungkin santun, orangnya kelihatannya itu religius, tapi secara ininya, secara nyatanya bisa bisa ini, dia bisa ini mendua seperti itu ya, menghadirkan orang lain. Memang orang ini awalnya memang sering memberi harapan kepada kalian ya. Kemudian awalnya sih kayaknya dia itu kayaknya nggak pelit, tapi ternyata pelit loh. Di sini orangnya sepertinya memberikan banyak kepuasan emosional, seakan-akan seperti itu awalnya, kepuasan seksual, fisik, batin ya. Banyak hal yang sudah kalian lewati itu banyak senang-senangnya sih sebenarnya, ada hal yang menyenangkan ya. Tapi lambat laun dia ini adalah orang-orang yang manipulatif, ada yang posesif ya. Tadi itu energi yang saya bilang serakah, itu juga ada energi-energi posesifnya ya, posesif. Kemudian dia ini orangnya apa ya, nggak mampu menerima masukan positif, kemudian nggak mau berpikir, nggak terbuka. Orangnya nggak mau berpikir terbuka, menutup dari masukan-masukan positif itu, nutup. Kalau dikasih saran nggak mau. Nah, modelnya seperti itu. Ya, untuk menjalani hubungan itu yang baik gini loh, ya, gini, coba kamu begini. Oh, nggak mau dia, nggak mau. Orangnya kaku, ya. Justru orang ini sebenarnya ya, dia itu maunya senang sendiri.
seneng. Kalau itu sekiranya menguntungkan kan dan bisa menyenangkan dia, ya, dia mau. Kalau sekiranya enggak, ya kayak untung rugi, ya. Males dia nggak mau, ya. Begitu pula dengan masalah kayak kencan gitu ya. Oke lah dia sekali-sekali bayarin. Tapi kalau sering-sering dia juga nggak mau. Ada kalanya kalian juga gitu. Seperti itu. Karena takut rugi. Perhitungan banget saya bilang, perhitungan banget. Juga untuk masalah bukan hanya materi ya, waktu, kemudian intensitas komunikasi atau mungkin kepedulian. Dihitung-hitung gitu loh, banyakan saya dong, kamu kurang dong gitu loh. Sebenarnya orang kayak gini cocoknya di metrologi bagian timbangan ya. Produksi timbangan. Jangan hubungan dalam hubungan percintaan. Sulit nanti semuanya dihitung sama dia, ditimbang semuanya supaya seimbang. Repot ini. Oke. Itu orang-orangnya ya. Kalau ditanyakan ada sosok sih, memang ada sosok yang banyak yang di sini sih lebih banyak yang maskulin ya, sosok si dia ini banyak yang maskulin, tidak selalu pria. Wanita pun juga banyak yang energinya maskulin ya. Orang ini dalam bertindak pun bukan bertindak ya, berpikir itu apa ya? Nggak luas teman-teman, nggak luas ya, tidak terbuka terhadap hal-hal yang sifatnya wacana-wacana positif itu, angel sulit seperti itu. Oke, kalau untuk zodiaknya ini hanya tambahan ya, zodiak dari sun-nya saja ada Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, kemudian Gemini, Libra, Aquarius banyak ya. Kemudian ada juga Capricorn, Virgo, Taurus. Kalau the star-nya itu banyak Libra, Gemini, Aquarius banyak. Untuk lainnya ada pun cuman sedikit ya. Ini hanya energi yang mungkin ngikut aja. Hanya tambahan untuk zodiak dari Sun. Bukan asendan, saya nggak baca asendan. Moon, rising, Venusnya saya nggak baca. Planetnya juga nggak baca. House-nya juga saya tidak baca. Hanya dari Sun tanggal lahir. Oke. Kita lihat dulu ya. Untuk inisial sebagai tambahan aja. Jadi bacaan saya bukan tergantung inisial tapi kartunya. Jadi simak dari awal hingga akhir, jangan di skip-skip supaya kalian paham. Kita lihat ini bisa nama kalian, nama dia. Nama inisial nama yang berkesan untuk kalian. Nama depan, nama tengah, nama apapun. Saya kira itu aja ya. Oh, cuma tambahan. Oke. Oke. Sedikit saja teman-teman. Atau mau tambah? Sedikit aja ya tambahnya ya. Cukup. Oke. Ini tambahannya. Kemudian kita lihat kondisi dia ya saat ini. Seseorang ini, kisah yang kalian jalani ini. Kita lihat kondisi dia. Oh. Kondisi seseorang ini seperti apa sekarang? Kalian melihatnya dia sudah bahagia ya dengan pilihannya. Ya, dia ini ya. Orang yang mudah mematahkan harapan orang lain. Oke. Ini bisa juga gini ceritanya bahwa
seseorang ini sudah menikah atau punya pasangan terus menghadirkan orang lain. Kalau kalian di pihak orang ketiganya ya, di sini transformation ininya ya, dia seperti gini loh, dia sudah menghadirkan kalian sebagai orang ketiganya, ternyata dia kembali sama pasangannya. Seperti itu juga ada, bisa seperti ini. Yang jelas orangnya kayak gini ya. Oke, lanjut. Kenapa bisa macam-macam ceritanya? Karena general ya. Seperti itu. Oke, kondisi dia seperti apa sih saat ini? Kita lihat ya. Kondisi dia saat ini. Kondisi dia saat ini. Apakah dia memang benar-benar bahagia? Oke, iya. Dia bahagia. Jadi berarti kalau kalian lihat dari sosmednya atau kabar-kabarnya, dia bahagia. Iya, ternyata betul. Dia sedang bahagia. Kemudian dia banyak sibuk, banyak melakukan sesuatu ya, yang sifatnya tindakan secara fisik. Kemudian kalau secara materi juga lumayan ya, nyamanlah kondisinya. Lagi full power ya, percaya dirinya lagi tinggi. Oke. Dia sedang bersama seseorang yang karismatik, percaya diri dan membuat dia bahagia. Jadi kondisi dia baik-baik saja. Page of One. Biasa aja kalau dianya sih ya bahagia seperti itu. Jadi mungkin sekilas tampak kalau memang kalian bukan orang yang terpilih. Jadi kalau saat ini sih dia merasanya pilihannya adalah tepat ya, karena kondisi saat ini memang seperti ini, baik-baik saja ya. Kemudian kalau memang dia baik-baik saja, apakah dia benar-benar melupakan kalian ya? Karena ceritanya ini meninggalkan atau menghadirkan orang lain. Perasaan dia kepada kalian seperti apa? Kita lihat ya. Perasaan dia kepada kalian. Teman-teman, bacaan saya bukan melulu tarotnya saja. Bacaan cepet baca, Bunda. Gak usah kakean ngomong, gak usah kebanyakan ngomong, banyak ceramah. Saya banyak ceramahnya, banyak nasihatnya daripada bacanya. Di awal selalu saya bilang, kalau gak suka dinasehatin, gak suka sama pencerahan, gak usah nonton. Titik. Gak usah ribet. Nah, itu ya. Kok kedus Bunda? Ya nggak kedus. Ya orang itu punya ini ya, punya relatif lah. Orang cari tontonan seperti tarot ini tujuannya apa? Kalau yang tujuannya hanya meramal, menerawang, yang sifatnya itu apa ya, khayal kalau saya bilang ya. Kok bisa tahu masa depan? Kok bisa tahu sampai detail gitu ya? Padahal kartu tarot ya nggak sedetail itu juga sih. Nggak tahu belajar di mana kalau yang sampai detail gitu ya. Tergantung kartunya juga sih ya. Tapi saya nggak mau baca yang belum terjadi. Bunda ke depannya gimana ini saya sama dia? Jangan tanya di saya, tanya dukun ya. Kalau kalian biasa ke dukun. Karena saya bukan dukun. Saya baca yang ini loh. Nggak usah jauh-jauh dari aturan agama gitu loh, Rek. Bukan saya suci ya. Sok suci bukan. Ngapain juga, berarti saya bohong gitu loh kalau saya bisa memberitahu soal yang kedepannya. Padahal nggak akan pernah ada yang tahu kedepannya itu loh. Tapi kadang-kadang banyak yang maksa. Gimana kedepannya? Bunda nggak bisa ya? Ya sekalipun saya sok bisa ya. Oh iya ini begini-begini. Aduh, saya menggelincirkan akidah kalian. Saya menyayangi kalian supaya akidahnya tetap bisa di jalurnya, tapi kalian ngotot. Ojo di aku kemarin ya, jangan di saya, wes. Kok mau saya dibohong-bohongin? Ya jelas bohong lah. Kalau saya bilang ini sepertinya, walaupun ini ramalan, ya, siapa tahu. Wes kalau yang kedepannya nggak usah dilarang ya, nggak boleh ya. Juga yang untuk lihat jodoh, ya rezeki, kematian, itu punyanya Tuhan, ya jangan dilihat-lihat. Kita lihat yang lain aja, energi-energi gini, niat, keinginan, perasaan gitu aja loh, Rek, ya.
Tapi kalau kalian disayang supaya nggak tergelincir ya, nggak bergeser, nggak bergoyah akidahnya, nggak mau ya, ya wis cari yang lain aja gitu. Oke. Buddha kok nggak menyenangkan? Enggak, saya berusaha ngomong apa adanya gitu loh. Tergantung kalian mempersepsikannya seperti apa. Kalau saya sih nggak ada ini ya, nggak ada bermaksud judes, maksudnya realistis gitu ya, yang logis-logis, jangan yang halu-halu, jangan yang khayal-khayal. Boleh nonton tarot, tapi jangan halu ya, jangan ingin yang halu. Kalian suka yang halu-halu, dibohongin ya iyo ae gitu ya. Baca kartu yang gini, siapa tahu nanti kalian kalau lama-lama nonton paham artinya ya, kalian bisa jadi tarot reader, bisa bantu yang lain juga gitu ya. Oke, di sini perasaan dia kepada kalian. Sebenarnya dia tuh pengen tahu loh masih kabar kalian ya. Kalau ditanyakan hasratnya masih ada. Hasrat, keinginannya itu masih ada ya. Masih pengen tahu kabar kalian. Tapi di sini ada kebingungan ya. Kebingungan antara apa? Antara kesetiaan juga rahasia. Oke, ini lebih banyak yang ketarik kalau yang di sini saat di kartu yang ini itu yang masuk dalam cinta segitiga. Ya, kalian pihak yang ketiganya, semuanya seperti itu. Dia ini bingung antara kesetiaan ya. Kalau dengan kalian, dia seakan-akan terus-terusan mengkhianati pasangannya, semuanya seperti itu. Kalau memang hubungan dilanjutkan, akan terus sembunyi-sembunyi dari pasangannya, itu nggak enak, ya. Kalau memang kalian adalah pasangan resminya seperti itu, dia bingung, ya. Satu sisi dia itu berusaha kuat dan mempertahankan hubungan dengan kalian, ya. Tapi apa daya, kadang-kadang dia itu ini loh, ketarik terus ke energi orang ketiganya ya. Tapi memang halangannya cukup berat ya. Jadi mungkin lebih ke kalau disuruh kalau ditanyakan dibandingkan ya, lebih cinta mana ya. Kalau soal cinta mungkin hasrat dan gairahnya kepada yang orang ketiganya ya. Tapi kalau dalam rumah tangga terutama ya, untuk melangkah ke sana halangannya terlalu besar dan dia nggak mau ambil resiko sebenarnya. Seperti itu. Oke. Lanjut, kondisi dia, perasaan dia kepada kalian ya. Perasaannya kalau ditanyakan cinta nggak sih? Sekarang ini dia nggak mikirin cinta tapi keamanan teman-teman. Dan dia lebih banyak kebingungannya. Jadi untuk menempatkan cintanya dia nggak tahu. Lebih kepada keamanan, kenyamanan, itu aja. Kedamaian. Bukan untuk nurutin hasrat-hasrat lagi ya. Kalau memang dia sudah memilih orang lain ya, di sini dia nggak mau mikir-mikir seperti yang tadi ya, page of sword, dia nggak mau mikir-mikir. Ace of sword ya, ace of sword, dia nggak mau mikir-mikir lagi ya, dijalani saja, dilakoniai seperti itu. Oke. Kemudian keinginan dia ya, keinginan dia terhadap diri saya apa sih Bunda? Coba saya lihat ya. Kepada kalian ya, kepada kalian. Keinginannya apa? Entah posisi kalian sebagai apa. Ya. Sini kita lihat. Kalau single sama-sama jomblo gimana? Kalau sama-sama jomblo artinya sama-sama single tapi pacaran. Kalau memang di awal tadi ya tidak menghadirkan orang lain ya, berarti ini bukan cerita untuk kalian. Ya mohon maaf, bisa ditonton video-video saya yang lainnya. Di sana banyak kok yang buat jomblo ya. Oke, lanjut. Keinginan dia terhadap dirimu. Keinginan dia terhadap dirimu. Oke. Jadi gini. Kalau dia memang meninggalkan kalian, dia masih ingin untuk kembali. Ya, masih ingin untuk kembali. Karena di sini give your relationship a chance. Dia ingin mendapat kesempatan dari kalian. Dan oke. Di sini dia takut kalian menolak atau karena mungkin kalian sudah tahu kebusukan dia atau kecurangan dia ya, kalian nggak mau menerima lagi. Dia nggak mau dong ditolak seperti itu ya.
Kalau soal keinginannya apa sih dalam hubungan, apakah niatnya baik? Dia ingin ini honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Mungkin dia pengen berduaan sama kalian, mungkin bisa ngobrol bareng. Karena di sini getting to know each other ya. As you reveal your innermost self to each other, your bond deepens. Dia ingin apa ya? Deket lagi, pengen melakukan pendekatan untuk secara emosional lagi ya, untuk saling mengenal lebih dalam, mungkin ada penjelasan, kejujuran ya, lebih apa ya, bicara empat mata seperti itu, berduaan aja di suatu tempat ya, mungkin perjalanan juga ada ya, seperti itu ingin dia. Jadi kalau semata-mata benar-benar hubungan ini berakhir, saya kira tidak. Dia masih ada keinginan untuk menuju kalian. Ingin adanya kesempatan. Tapi sudah diblokir Bunda, sudah 2 bulan. Ya wes, berarti dia nggak mau lah. Seperti itu aja ya. Nggak usah dipikir bingung-bingung ya. Dan tindakan nyatanya nggak ada. Sudah saya tunggu 5 tahun ya, berarti sudah hilang orangnya ya. Atau mungkin kalau memang orang ini kalian ragu ya, kalau sudah dia memblokir, nanti kalau dia sudah buka blokirnya terus ngejar-ngejar saya bingung gimana dong. Berarti itu masalahnya kalian harus membuat pilihan ya, seperti itu ya. Iya dong, masa saya yang milih kan ya, wong yang menjalani kalian. Jadi kalian pertimbangkan lagi apakah dia itu layak untuk kalian ya. Jangan hanya memikirkan hasrat, gairah, ego ya, asal cinta, asal senang, terbelenggu sama itu, tapi nggak realistis. Harus realistis dong, harus pakai logika juga ya. Hanya cinta tapi tidak nyaman, untuk apa ya. Seperti itu. Oke, sekarang pesan semesta untuk kalian yang masuk dalam cerita ini. Pesan semesta untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini. Oke, jadi apa yang harus saya lakukan jika dia kembali? Ya kalau saya sih utarakan, kalian maunya apa. Kalau tidak ada satu titik tengah, terus gimana dong menjalin hubungan? Satu maunya begini, satu maunya begitu. Kalau nggak ada kesepemahaman, tidak ada kesepakatan ya, ini hubungan orang dua. Tapi kalau hanya menunggu dia nggak ada effort, nggak ada apa, dengan jangka waktu sekian lama, saya kira itu buang-buang waktu. Kalian harus ini ya, mikirkan diri kalian juga ya. Seperti itu. Oke. Terlalu banyak. Saya ambil satu-satu. Oke, mencolot satu. Deep in your heart you already know the answer. Do what feel right. Nah, sebenarnya di dalam hati kalian yang paling dalam, kalian sudah tahu jawabannya. Kalian sudah tahu apa yang harus kalian lakukan. Silakan segera dilakukan kalau memang kalian yakin itu yang terbaik untuk kalian. Ya, oke lanjut. Saya ambil 3. Oke. Romance, Cupid Arrow Strike. Ya. Jadi gini teman-teman, bacaan-bacaan tarot ya, terutama di saya, bisa sudah berlalu, sudah terjadi, sedang terjadi, kedepannya terjadi, saya nggak pernah tahu, saya nggak pernah bilang seperti itu. Kalau memang kedepannya ternyata di depan ya, masa-masa yang akan datang kemudian terjadi, itu bukan karena kartu saya, bukan karena bacaan saya, bukan karena ramalan, tapi memang itulah takdir ya, itulah yang memang dari Tuhan ya, kuasanya Tuhan, bukan kuasanya tarot ya, bukan saya yang sakti, bukan kartunya yang betul, bukan, karena ya memang diberi sama Tuhan seperti itu gitu ya. Itu yang harus dicamkan supaya nggak salah-salah pemikiran, mindsetnya supaya nggak keliru ya. Nah di sini Cupid Arrow Strike ini gini, kalau saya lihat dia, kalau kalian sudah memilih, udah aku ninggalin dia atau apapun pilihan kalian, ini ada keinginan dia ya, keinginan loh ya. Jadi kartu tarot itu bukan secara tepat kejadiannya, enggak, energi ya, mendung kayak gitu ya, kayak BMKG, mendung enggak berarti hujan seperti itu, tapi ada kemungkinan untuk hujan. Untuk terjadinya belum tentu, karena untuk bisa terjadi kuasanya Tuhan, ngono lho rek ya. Jadi di sini bisa jadi dia itu
kembali kepada kalian atau ingin bersama kalian kembali. Selagi kalian sudah memilih ya, kalau sudah membuat satu pilihan ya, saya kira kalian juga harus konsekuen ya dengan risikonya. Jadi membuat pilihan itu sama risikonya juga harus mau ambil. Kalau kalian sudah meninggalkan dia, ya dia kemudian mengejar kalian lagi, pingin balik lagi, ya kalian harus pikir lagi ya. Silahkan dipertimbangkan kalian yang menjalani. Pikirkan juga konsekuensinya, karena di sini ada energi-energi di mana saran semesta. Kalau dia kembali, kalian gimana dong? Gitu loh. Coba kembali lagi pilihan, karena kalian sudah tahu kok yang harus kalian lakukan. Dan jangan pernah ragu-ragu ya teman-teman ya. Banyak yang ragu-ragu mau pergi tapi ragu. Kalau dalam rumah tangga pergi gimana dong? Ya kalau rumah tangga ya harus dipikirkan lagi dong. Yang jelas harus diusahakan ya semaksimal mungkin, karena dulu bersatunya atas nama Tuhan pastilah, ya kan? Dan jangan nyepelekan ya, menggampang-gampangkan bahwa kalau sudah nggak cocok, udah begini dan begitu, pisah gitu. Dikit-dikit pisah, dikit-dikit pisah. Nah, Tuhan nggak suka. Kalau Tuhan nggak suka sama kalian, gimana coba? Kira-kira kan nggak akan enak kan? Dan belum tentu kalau pisah itu jadi lebih enak. Kecuali kalian memang sudah punya calon, itu beda pasti ceritanya. Pasti gencar untuk minta pisah. Okay, beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Okay. Jadi gini, memang ini ada beberapa ya yang memang sudah merencanakan hal-hal yang sekiranya kalau saya sudah nggak sama orang ini saya akan begini dan begitu ya. Ya sudah, laksanakan saja tanpa kalian ragu-ragu. Banyak di sini yang sebenarnya sudah tahu jawabannya tapi selalu ragu-ragu. Untuk apa ragu-ragu? Di dalam setiap keraguan-raguan itu setan pasti ikut-ikut, bisik sana, bisik sini ya. Coba kamu tanya dukun, coba kamu tanya juri hakim tarot itu. Siapa tahu kamu, nah tanya nggak apa-apa, tapi jangan berharap bahwa kartu saya memberikan jawaban yang pasti. Enggak loh ya. Dan saya bilang berkali-kali, jangan percaya sama kartu tarot. Diambil positifnya, manfaatnya untuk pencerahan, untuk wacana, untuk informasi saja. Jangan dijadikan landasan untuk bersikap, mengambil pilihan ojo. Ya. Berarti kalian nggak bijak, tergantung sama kartu. Masa kalian hidupnya diatur oleh kartu? Jangan dong. Oleh kalian sendiri, dengan pemikiran ya, dengan pemikiran, dengan hati. Jadi gini, kalau kalian itu tidak menemukan kenyamanan atau kebaikan dari orang ini dan kalian ingin mencapai sesuatu yang lebih baik ya, tapi jangan dikira berpisah kemudian hidup kalian akan lebih enak, itu juga belum tentu loh. Jangan ngarang-ngarang cerita sendiri bahwa oh ini saya sudah susah sama ini nggak nyaman. Lebih baik diselesaikan saja, diputuskan saja supaya hidup saya lebih enak, belum tentu ya. Apalagi dalam hal pernikahan. Kalau memang kalian dalam cinta segitiga, kalian pihak ketiganya, itu memang perlu dipikirkan bahwa kalau saya saya nggak mau, sudah berhenti dari hubungan ini, saya ingin selesai saja. Itu mungkin lebih bijak ya. Saya bilang bukan lebih baik, tapi lebih bijak ya. Harus dipikirkan lagi, kalian mau melangkah kemana sih? Ada titik terangnya nggak? Ada tujuan dan visinya nggak? Kalau nggak ada kan, ya begitu-begitu aja. Mau dibawa kemana kan gitu. Kalau untuk meninggalkan mungkin lebih worth it, it's okay. Tapi itulah teman-teman. Pernikahan sekali lagi, mungkin sekarang lebih ini ya. Sekarang itu musim atau apa ya, kayaknya selingkuh, mendua, bercerai kayaknya biasa. Padahal itu luar biasa loh ya. Bahkan yang bilang menikah lagi, aduh orang itu menikah lagi ya, kesannya kayak buruk. Padahal enggak, yang benar ya dinikahin gitu loh. Bukan disimpan, bukan diselingkuhi, bukan diam-diam. Itulah teman-teman. Ya itu yang harus diluruskan kadang-kadang. Terbawa zamannya itu loh, seakan-akan biasa padahal itu gak biasa loh. Jangan dibiasa-biasakan.
Begitu juga dengan kartu tarot. Ramalan biasa sekarang banyak kok. Oh enggak biasa. Enggak boleh pada prinsipnya. Jadi ya setiap orang punya sudut pandang masing-masing terhadap satu permasalahan, satu tontonan, satu apapun ya dalam memandang segala sesuatu. Kalau saya lebih baik ya, kalau kita memang orang yang bijak ya, memilih sudut pandang yang benar. Itu satu-satunya itu agama dulu ya, baru umum, baru hukum, baru yang lain, hukum-hukum yang lain, norma, adat, yang lain. Tapi agama yang kita yakini itu sebenarnya paling ideal untuk membuat menjadi tolak ukur atau kacamata kita dalam melihat segala sesuatu. Seperti itu. Kalau mau ideal. Tapi itu pilihan juga ya. Karena untuk menjadi yang ideal, supaya apa sih? Supaya selamat. Kalau kita sudut pandangnya sudah morat-marit ya, dari sudut pandang sendiri, sudut pandang umum, teman, yang belum tentu ya. Ya itu tadi, kalau tersesat ya harus terima resikonya, gitu aja. Oke, saya nggak mau panjang lagi, sudah terlalu panjang nanti saya dikomplain lagi sama orang-orang. Oh ini terlalu ini ya, nah ini lebih enak. Saya kira itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Kalau kali ini nggak resonate, kalian bisa tonton video saya yang lainnya. Yang nggak suka pencerahan, kalian nggak cocok nonton video saya ya. Banyak ceramahnya soalnya, banyak nasihatnya. Kalau suka yang ramalan-ramalan juga bukan di saya, karena saya bukan peramal, saya cuma baca arti tarot ya. Sama lebih banyak memberikan motivasi positif. Itu aja, terima kasih banyak. Dan semoga hari-hari kalian semakin baik, karena ingat, kita nggak berjalan mundur, kita berjalan maju. Menuju mana? Menuju mati. Terus matinya kapan? Kan kita nggak pernah tahu. Jadi isi dengan hal-hal yang baik. Sayang soalnya. Oke? Bye.